Konflik di Timur Tengah memasuki babak baru yang kian mencekam. Koalisi militer Indonesia-Rusia yang sebelumnya hanya bertindak sebagai kekuatan penekan diplomatik dan bantuan kemanusiaan di Gaza, kini mengubah haluan menjadi ofensif militer skala besar terhadap posisi-posisi strategis milik Israel. Dalam operasi gabungan yang dilancarkan dini hari tadi, puluhan tentara Israel Defense Forces (IDF) dilaporkan tewas bergelimpangan di perbatasan selatan Israel. Serangan terjadi sekitar pukul 03.40 waktu setempat. Mengandalkan kekuatan pasukan elit Kopassus dari Indonesia dan pasukan VDV Rusia yang diterjunkan langsung dari udara menggunakan helikopter Kamov dan Mi-17, operasi tersebut menyasar 3 markas tempur IDF di sekitar kota Be'er Sheva, Arad, dan bagian timur Negev. Ledakan-ledakan terdengar bersahutan selama lebih dari 1 jam. Juru bicara Koalisi TNI Rusia, Kolonel Infanteri Bagas Wiranata mengonfirmasi bahwa operasi ini merupakan respons atas serangan artileri IDF yang secara ilegal menghantam rumah sakit lapangan Indonesia di Khan Yunis yang menewaskan 11 tenaga medis dan 8 warga sipil. Israel telah melintasi batas. Hari ini kami tidak lagi hanya berdiri sebagai penjaga perdamaian. Hari ini kami adalah penjaga keadilan, tegas Kolonel Bagas. Laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa lebih dari 57 prajurit IDF tewas, sebagian besar dalam kondisi tubuh hangus akibat rudal presisi Iskander M yang ditembakkan dari wilayah Suriah. Sementara itu, laporan intelijen Indonesia yang diperoleh dari drone intai jenis Elang Hitam 2 menyebutkan setidaknya 100 lebih tentara IDF luka berat, dengan beberapa kendaraan lapis baja Merkava hancur total. Serangan itu juga menghantam depot logistik dan bunker bawah tanah IDF di wilayah Arad, menyebabkan ledakan sekunder yang menghancurkan radius 200 meter dari titik ledak. Operasi ini menjadi bukti sinergi strategis antara TNI dan militer Rusia. TNI bertindak sebagai unit infiltrasi jarak dekat, menyusup hingga 5 km ke dalam wilayah Israel, menggunakan teknik gerilya dan medan terowongan bawah tanah yang telah mereka kuasai sejak hadir di Gaza. Di sisi lain, Rusia menyediakan dukungan udara dan artileri jarak jauh, serta sistem peperangan elektronik yang membutakan radar milik Israel selama lebih dari 30 menit. Brigjen Marinir TNI Herlambang Dharma Putra, Komandan Lapangan, menyebut serangan ini sebagai bagian dari operasi Barak Petir yang bertujuan melumpuhkan kemampuan serangan balik IDF tanpa menyentuh area sipil. Kami bukan penjajah, kami bukan pelaku genosida, kami penegak kemanusiaan yang diberi kuasa untuk membela yang tak bersuara, ujarnya dalam konferensi pers bersama militer Rusia. Kejutan dari serangan TNI Rusia membuat Israel terguncang. PM Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat kabinet dan menghubungi Presiden Aleyhisselam untuk meminta dukungan penuh, termasuk pengerahan kapal Indo USS Gerald R. Ford ke Mediterania Timur. Namun, sejumlah pejabat senior Pentagon dikabarkan mulai mempertanyakan keputusan Israel yang selama ini dianggap terlalu agresif, sehingga memicu eskalasi konflik internasional. Seorang analis militer dari Haaretz, Eyal Moren, menulis bahwa belum pernah dalam sejarah Israel diserang 2 kekuatan non-Arab dalam satu malam dengan kehancuran sedemikian besar. Sementara negara-negara NATO mendesak kedua belah pihak menahan diri, China dan Iran secara terbuka memuji langkah TNI Rusia sebagai bentuk perlawanan sah terhadap rezim penindas. Indonesia sendiri melalui Presiden Anies Baswedan menyatakan bahwa pasukan TNI akan tetap bertahan di Gaza dan sekitarnya selama Israel tidak menghentikan agresi militer ke wilayah sipil. Ini bukan soal perang, ini soal kemanusiaan, dan kami tak akan mundur, ucap Presiden Anies dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional. Dengan eskalasi yang semakin tajam, konflik di Timur Tengah kini tak lagi hanya soal Palestina dan Israel. Keterlibatan kekuatan besar seperti Indonesia dan Rusia telah mengubah lanskap geopolitik regional menjadi potensi konfrontasi global. Jika tak ada diplomasi segera, dunia bisa saja menyaksikan pecahnya konflik besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Namun di medan perang, satu hal pasti, bau mesiu masih pekat
dan langit Negev masih merah oleh nyala api yang belum padam. Angin padang pasir malam membawa teriakan yang tidak terdengar oleh siapapun, kecuali mereka yang berdiri di ambang ajal. Ketika dunia tidur dalam ketidaktahuan dan diplomasi berputar dalam kebuntuan, langit Israel bagian selatan berubah merah menyala oleh ledakan dahsyat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah kekuatan asing non-Arab, gabungan antara Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan militer Rusia, menghantam jantung pertahanan militer Israel dengan presisi yang membunuh dan ketenangan seorang algojo. Pukul 03.41 waktu Negev, sebuah skenario mengerikan terbuka di barat daya Israel. Jet tempur Su-35S Rusia melesat rendah dari arah Laut Tengah, memecah keheningan malam dengan dentuman sonic boom. Tak berselang lama, belasan rudal Iskander M dan kaliber ditembakkan dari posisi darat di Suriah dan kapal perang Rusia di Laut Mediterania Timur. Di saat bersamaan, ratusan prajurit Kopassus TNI yang telah merayap sejak sore sebelumnya melalui jaringan terowongan bawah tanah dari Rafah ke Negev, keluar dari liang-liang kegelapan layaknya bayangan maut. Mereka bukan pasukan biasa. Ini adalah unit gabungan khusus bernama Garuda Hitam, dilatih bersama pasukan Spetsnaz Rusia, dikhususkan untuk misi infiltrasi dan penghancuran total. Target mereka malam itu jelas, menghancurkan 3 pos utama IDF di wilayah Be'er-Sheva, Arad, dan pos komando IDF Selatan di Negev. Pukul 03.47, pos Arad menjadi yang pertama runtuh. Drone kamikaze buatan Indonesia, Raja Wali 15, menyerang sistem komunikasi dan radar utama pos tersebut. Dalam hitungan detik menara pengintai runtuh dan pasukan TNI menyerbu menggunakan peluncur granat otomatis dan senapan serbu SS-2V5 yang dimodifikasi untuk pertempuran malam. Mereka datang seperti bayangan, tanpa suara, tanpa ampun, kata seorang prajurit IDF yang berhasil selamat sebelum dilarikan ke rumah sakit Soroka dalam kondisi trauma berat. Total korban di pos Arad, 22 prajurit IDF tewas, 35 luka berat, 4 kendaraan Merkava terbakar habis. Di saat bersamaan, VDV Rusia menyerang dari udara menggunakan helikopter Mi-28 Hawk dan Ka-50-2. Mereka menghujani pos Be'er-Sheva dengan roket termobarik dan pasukan udara bersenjata lengkap.